Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini admin akan membahas suatu karakter yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan nakama semuanya, terutama pertarungan tim Garp termasuk anggota Sword yang sedang menyerang markas bajak laut Kurohige untuk menyelamatkan anggota mereka Koby. Mengapa karakter ini ramai diperbincangkan? Hal ini dikarenakan pertarungan Garp melawan sebagian anggota bajak laut Kurohige di markas besarnya langsung. Tak tanggung-tanggung lawan yang dihadapi Garp sekaligus ialah mantan kepala sipir Impel Down Shiryu, Vasco Shoot, Avalo Pizarro, Sanjuan Wolf serta mantan Admiral Aokiji. Akan tetapi meskipun berhasil menahan mereka dengan stamina yang sudah cukup tua dan tanpa kekuatan buah iblis, membuat Garp pada chapter terbaru harus menerima serangan telak dari Shiryu di mana ia tertembus pedang ke perutnya akibat ia melindungi Koby yang ingin ditebas dengan kekuatan buah iblis Shiryu. Kemudian ia tergeletak kembali akibat adu pukulan dengan mantan muridnya Admiral Aokiji. Nah, dari kejadian tersebut para nakama sedang memperbincangkan karakter yang jarang sekali muncul serta sangat misterius yang digadang-gadang menjadi tangan kanan dari Garp, yaitu Bogard. Seperti apa karakter ini serta bagaimana kekuatannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Bogard. Mari kita berkenalan dengan karakter ini. Secara kasat mata penampilan dari Bogard, ia memiliki sebuah katana yang berada di samping kiri badannya dengan tali berwarna coklat, dengan sarung pedang berwarna hijau tua, serta gagang berwarna hijau tua. Karakter satu ini sebenarnya sudah ada sejak lama, akan tetapi Oda Sensei belum juga menunjukkan sedikit kekuatannya, pada ia selalu bersama orang penting yaitu Garp. Jika kita perhatikan, tepatnya 27 tahun yang lalu, Bogard berada di markas besar Angkatan Laut. Tepatnya ketika Garp diminta Admiral Kong untuk menerima pangkat Laksamana, ia terlihat membersamai Garp. Tanpa satu perkataan yang keluar dari mulut Garp, Bogard menganggungkan kepalanya ketika Garp memutuskan untuk menolak promosi itu dan langsung menuju ke medan pertempuran antara bajak laut Roger dan Shiki. Nampaknya Bogard langsung memahami perintah Garp dan meninggalkan kantor bersama Garp. Bogard hampir selalu ada ketika Garp sedang menjalan misinya. Contoh saja saat ia terlihat ketika tim Garp menangkap Mogran yang membuat onar. Ketika Garp bertingkah konyol tertidur saat akan membawa Morgan, ia secara langsung diserang oleh Morgan. Pada saat itu pula, Bogard hampir menarik katanya saat Morgan melukai Garp dan mencoba kabur. Meskipun tidak menyerang balik Morgan dikarenakan ia sudah mengetahui bahwa Garp baik-baik saja meskipun terluka, Morgan juga membawa Helmeppo sebagai sanderanya. Bogard juga terlihat hadir di Water 7 bersama Koby dan Helmeppo dalam kelompok marinir yang dipimpin oleh Garp. Tim tersebut mulanya berencana untuk menangkap bajak laut topi jerami, akan tetapi berakhir dengan reuni kecil kakek dan cucu serta teman lama Zoro dan Luffy. Bogard terlihat setia kepada Garp, hal tersebut dibuktikan dengan ia berkali-kali terlihat di sepanjang panel berada di samping wakil Laksamana Garp dan terlihat pendiam daripada Garp. Bogard hanya berbicara ketika ia benar-benar dibutuhkan. Ia juga terlihat memiliki sedikit wibawa dan pembawaan yang tenang, terlihat ketika ia menikmati rokoknya selama tes yang dilakukan Garp terhadap Koby dan Helmeppo. Bogard tampaknya juga ahli dalam ilmu berpedang. Hal itu terlihat ketika reaksi pertamanya saat Morgan melepaskan diri dan menyerang Garp, ia dengan cepat menarik katananya untuk segera menyerang, persis seperti Zoro ketika mendapati ada musuh yang menyerang secara mendadak. Bogard juga dapat memotong senjata Koby menjadi potongan kecil tanpa memberinya luka hanya dalam sekejap. Ia juga ikut dalam pelatihan Garp kepada Koby dan Helmeppo, terlihat ia hanya menggunakan satu tangannya saja untuk melawan Koby dan Helmeppo. Belum banyak cerita mengenai Bogard yang selalu ada di sisi wakil Laksamana Garp ini, jika dilihat dari reaksi dan ketenangannya kemungkinan ia ahli dalam ilmu berpedang. Karakter yang tiba-tiba mencuat ke permukaan dan sedang hangat diperbincangkan oleh para nakama. Dengan harapan Oda dapat sedikit menunjukkan kekuatan dari Bogard ini untuk membantu Garp yang sedang kewalahan melawan setengah bajak laut Kurohige seorang diri. 2. Chapter 1088 Kekalahan Admiral Garp. Akankah manga chapter selanjutnya menjadi kekalahan dari Garp? Jika Garp terus melawan bajak laut Kurohige seorang diri, tentu saja jawabannya ia akan kalah. Melihat dari segi fisik yang sudah tua, meskipun ia veteran dari peristiwa God Valley dan menjadi musuh Roger yang diakui,
Melawan setengah bajak laut Kurohige dengan full buah iblis serta ditambah terdapat mantan Admiral Aokiji tentu membuat Garp akan kalah. Meskipun ia berhasil menumbangkan dan menyudutkan beberapa dari mereka. Bisa dibilang Garp dapat mengimbangi mereka berlima dalam jangka pendek. Dari tim yang Garp bawa terlebih lagi mereka adalah anggota SWORD di mana mereka memiliki pendangan sendiri dalam angkatan laut dan dikenal loyal, meskipun Garp menyuruh mereka untuk menyingkir atau tidak mencampuri pertarungannya, anak didiknya Koby dan Helmeppo. Terutama Koby tidak akan tinggal diam. Sebenarnya ini merupakan kesempatan emas Koby untuk tampil menunjukkan kerja keras latihannya selama ini di bawah pimpinan Garp. Waktu yang tepat dan momen yang epik, tatkala guru mereka sedang terpojok dan segera membutuhkan pertolongan. Koby yang sudah tumbuh besar dan sudah terkonfirmasi memiliki haki. Admin juga mencurigai Koby memiliki haki raja di mana akan cukup hebat untuk membantu dan menahan sisa kru bajak laut Kurohige yang sudah dalam keadaan terluka akibat serangan yang dilancarkan oleh mantan wakil Laksamana Garp. Dengan pelatihan keras yang diberikan oleh Garp, Koby dan Helmeppo akan sangat berguna dan membantu untuk bekerja sama menumbangkan kru bajak laut Kurohige. Ditambah Bogard yang digadang-gadang akan menunjukkan taringnya oleh para nakama semua. Akan tetapi admin menebak seharusnya ini waktu yang tepat untuk Koby. Meskipun begitu Koby juga akan dibantu oleh pasukan SWORD lainnya yang semuanya belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Oke, itulah sedikit mengenai karakter Bogard yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan nakama semuanya. Dan bagaimanakah nasib dari mantan wakil Laksamana Garp ini? Apakah ia akan kalah? Kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan oleh Oda Sensei di chapter selanjutnya. Sekian dan terima kasih.